Rahmat Abduh, dosen Fakultas Hukum UMSU, berhasil meraih gelar Doktor Hukum di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Rahmat Abdul merupakan produk S3 Hukum ke-7 dan Rahmat Abdul juga berhasil mengakhiri sidang terbukanya dengan nilai terpuji. Dengan sangat meyakinkan, Rahmat Abduh berhasil mempertahankan penelitian karya ilmiah disertasinya dengan judul Sistem Penetapan Upah yang Berkeadilan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Produktivitas Perusahaan di hadapan Ketua Sidang Agusani, promotor Ida Hanifah, kopromotor Surya Perdana, serta tim penguji Triyono Edi, Zainuddin, dan Kusbianto. Dalam sidang terbuka promosi doktor yang berlangsung di Aula Kampus Pasca Sarjana UMSU Jalan Denai, Medan, Rahmat Abduh mendapat nilai terpuji dan mencatatkan dirinya sebagai lulusan ke-7 Prodi Doktor Hukum UMSU. Dalam paparannya, Rahmat Abduh mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa sistem perlindungan hukum atas penetapan upah yang berkeadilan merupakan landasan yang prinsip dalam menjaga hak-hak pekerja, memastikan keadilan dalam hubungan kerja, dan menciptakan kesejahteraan sosial yang merata. Kemudian, di dalam sebuah negara, penetapan upah minimum tidak hanya sekedar kebijakan ekonomi, tapi juga merupakan instrumen hukum yang mengatur distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Untuk itu, pemerintah memainkan peran sentral dalam mengatur dan melindungi hak-hak pekerja yang dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Luar biasa, sangat gembira, dan ini gelarnya saya persembahkan buat keluarga saya. Dan nilai yang saya dapat itu tidak lepas dari peran promotor dan kopromotor, serta Pak Rektor yang sudah memfasilitasi kami untuk dapat menikmati, menjalani pendidikan program doktor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kenapa memilih tentang upah? Memang kalau kita bicara tentang tenaga kerjaan, itu ibarat garis lurus antara titik A dan titik B, itu tidak akan pernah tersambung. Artinya apa? Masalah upah ini adalah masalah yang sangat krusial yang berhubungan dengan tenaga kerjaan. Karena upah itu merupakan biaya penghidupan bagi pekerja dan keluarganya untuk menghidupi kehidupannya. Kalau upah yang diterima oleh pekerja hanya berstandarkan dengan standar upah yang layak, maka sudah dipastikan pekerja itu tidak dapat sejahtera. Ya, kayaknya upah kita masih belum baik ya. Upah yang ditetapkan oleh undang-undang atau yang diatur undang-undang itu masih pada penetapan upah minimum, upah dasar. Sementara di beberapa negara sudah menetapkan upah itu selain uang atau upah yang diterima juga mendapatkan fasilitas-fasilitas. Akhirnya upah yang diterima itu hanya menjadi tabungan mereka untuk di hari tua. Sementara kita upah itu dihabiskan untuk kehidupan sehari-hari. Rekomendasinya apa? Ya, sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk membentuk suatu badan jaminan pendidikan bagi anak. Kenapa harus badan pendidikan bagi anak? Ini sangat penting karena kedepannya Indonesia akan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Kalau pendidikan ini tidak diberikan jaminan bagi tenaga kerja, yang kita ketahui bahwasanya penetapan upah yang diberikan oleh pengusaha itu hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar, tidak dapat untuk memenuhi pendidikan bagi anak pekerja. Rahmat Abduh, lulusan ke-7 program Doktor Hukum UMSU, mendapat apresiasi dari Dekan Fakultas Hukum UMSU Faisal yang hadir menyaksikan proses sidang terbuka tersebut. Saiful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.